Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mix Kanet dengan saya Fauzan Barul Hulum dengan bintang tamu kita Bapak Sirojudin. Boleh diperkenalkan nama lengkapnya Bapak Sirot? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Sirojudin Nawawi. Ya, beliau dikenal dengan sebagai guru di SMK Antakeran yang berprofesi sebagai guru agama. Ngomong-ngomong, Pak Sirojudin ini sudah berapa lama menjadi guru agama di SMK Antakeran ini? Di SMA ini saya memulainya pada tahun 2012. Jadi sebelumnya itu saya ditugaskan di SMK 1 Magetan. Kemudian selama 1 tahun, kemudian kami pindah ke SMK Negeri Takeran ini. Jadi tepatnya 2012 saya pindah di SMK Negeri Takeran. Jadi sudah hampir total lebih dari 10 tahun ya, Pak? Hampir 10 tahun di sini. Iya. Alhamdulillah kerasan ya. Ada suka duka pastinya dalam mengajar ya. Oke, masuk dari tema kita hari ini. Tema hari ini itu adalah tentang zakat sama Idul Fitri, Pak. Jadi saya pertama-tama itu pengen bertanya, penasaran dengan apa sih zakat itu? Karena banyak umumnya orang hanya tahu bahwa zakat itu adalah sesuatu yang harus dibayar. Namun apa sih zakat itu, Pak? Oke, baik Mas Fauzan. Hadirin para pemirsa bareng Mik rahimahumullah ya. Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terkait dengan masalah zakat. Jadi zakat itu adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim ya, terkait dengan jiwa dan hartanya. Kita tahu bahwasanya zakat itu, ya, jadi zakat itu di dalam ajaran agama Islam itu dibagi menjadi dua. Jadi ada zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Jadi zakat itu dibagi menjadi dua dengan zakat fitrah dan juga zakat mal. Iya, jadi di dalam ajaran agama Islam itu untuk mensucikan diri itu ada dua hal yang perlu disucikan dalam diri manusia. Pertama adalah jiwanya manusia itu sendiri, kemudian yang kedua adalah hartanya. Nah, zakat fitrah ini adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim, setiap pribadi muslim, ya, mulai dari awal Ramadan sampai sebelum melaksanakan sholat itu. Itu kalau zakat fitrah. Itu berupa apa? Dibayarnya berupa makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Ya, jadi mungkin kalau di Indonesia dan sebagainya itu bisa berupa beras, bisa gandum dan lain sebagainya. Itu kalau zakat fitrah ya. Kemudian kalau zakat mal ini zakat yang terkait dengan harta. Jadi bukan hanya jiwa saja yang dibersihkan dalam Islam itu, tapi hartanya pun juga harus dibersihkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya zakat atau harta-harta yang kita miliki itu semua bersih. Ya, bersih sehingga barokah. Barokah itu artinya ya harta yang kita miliki itu bukan menjadi penyakit tapi justru menjadi bertambah kebaikannya. Kira-kira seperti itu. Lalu kapan sih waktu yang tepat untuk membayar zakat tersebut untuk zakat fitrah dan juga zakat mal? Terkait dengan waktu pembayaran zakat fitrah itu dimulai dari sejak awal Ramadan. Jadi ketika masuk bulan Ramadan itu sudah bisa mengeluarkan zakat fitrah. Sedangkan batas akhirnya untuk pembayaran zakat fitrah itu dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kenapa kok diawali dari mulai Ramadan dan lain sebagainya? Ya karena memang
namanya kebutuhan manusia itu kan macam-macam Mas Fauzan ya. Iya. Jadi kebutuhan fakir miskin dan sebagainya kan tidak hanya pada waktu hari raya itu saja. Ya. Tapi sebelum-sebelumnya mungkin mereka sudah butuh untuk ini makanan pokok itu, sehingga bisa dikeluarkan mulai dari awal Ramadan. Tapi terkadang ini orang itu pemahamannya, keyakinannya itu lebih afdol kalau sudah mendekati sholat Id gitu. Sehingga biasanya di tempat-tempat itu atau di musola dan sebagainya, pelaksanaan penerimaan zakat itu biasanya dimulai 1 hari menjelang sholat Idul Fitri. Kayak di tempat saya itu ya, mungkin besok sholat Idul Fitri, nanti ini sore ini nanti itu sudah mulai penerimaan, atau pagi ini sudah mulai penerimaan zakat fitrah. Itu kalau zakat fitrah. Tapi kalau untuk waktu pengeluaran zakat mal, ya, kalau zakat mal itu tidak ditentukan. Artinya kita bisa mengukur sendiri-sendiri. Jadi kalau mungkin zakat mal atau hartanya itu sudah mencapai nisabnya itu mungkin pada Ramadan, berarti menghitungnya nanti mengeluarkannya di Ramadan yang akan datang. Jadi antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain. Atau mungkin pengen mengeluarkannya pada bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban itu berarti mengeluarkannya di bulan Sya'ban selanjutnya. Karena kalau zakat mal itu Mas Fauzan ya, kalau zakat mal itu kan terikat dengan yang namanya nisab dan aul. Ya, nisab dan aul. Apa nisab itu? Nisab itu adalah batas minimal harta itu dikeluarkan zakatnya. Ya. Jadi kalau zakat mal itu ada nisab dan aulnya. Kalau nisab itu batas maksimal, batas minimal harus dikeluarkan zakat dari harta tersebut. Sedangkan kalau aul itu masanya selama 1 tahun. Nah, zakat mal ini yang wajib dizakati itu macam-macam, Mas Fauzan ya. Yeah. Jadi ada buah, ada tanaman, ya kayak padi dan lain sebagainya, itu kan? Yeah. Ada seperti itu, ada buah. Kemudian ada juga binatang ternak. Jadi kalau kita punya binatang ternak dan sebagainya, yang itu sudah kalau dihitung sudah mencapai nisab, maka itu wajib dikeluarkan zakat dari ternak itu. Kemudian ada lagi zakat mal itu dari emas dan perak. Ya, emas dan perak, berupa emas dan perak. Ini kalau sudah kita umpamanya memiliki emas dan perak, kemudian itu sudah sampai 1 tahun, kemudian sudah mencapai nisab, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Ya, terkait dengan zakat emas dan perak, ini jumhur ulama nisabnya itu adalah 85 gram. 85 gram emas. Jadi kalau kita mau menghitung, tinggal ngalikan saja. Emas sekarang 1 gramnya berapa? Berapa rupiah sekarang? Iya. Kisaran umpama anggap sekarang umpamanya 500.000. 500.000 itu tinggal dikalikan berapa itu? 85 gram. Itu berarti sekitar berapa? 40 sekian ya, 40 sekian juta, 42 juta. Itu kalau sudah mencapai seperti itu, maka wajib mengeluarkan zakat. Wajib dikeluarkan zakat. Nah, termasuk yang baru-baru ini muncul itu kan zakat-zakatnya para PNS dan sebagainya seperti apa? Zakatnya apa namanya? Orang-orang yang punya kontrakan yang banyak dan lain sebagainya itu kayak apa gitu. Iya, itu yang jadi pertanyaan orang-orang. Ya kan nggak mungkin Pak. Orang yang punya banyak kos-kosan zakatnya adalah tembok kosnya sendiri. Makanya ini jadi terkait dengan gaji dan sebagainya itu, ini ada ulama yang memiliki ijtihad ya Mas ya. Jadi terkait dengan kan kalau di zakat awalnya itu kan hanya
itu tadi binatang ternak, kemudian apa jenenge? Apa itu? Emas dan lain sebagainya. Tapi di situ kemudian nggak ada masuk beban profesi dan lain sebagainya. Maka kemudian ada namanya Syekh Yusuf Qaradawi itu memiliki ijtihad terkait dengan zakat profesi, ya, termasuk guru, termasuk ASN dan lain sebagainya itu. Padahal kan mereka itu kan menerima gaji yang pasti gitu ya. Dalam 1 bulan pasti menerima sekian. Itu kan bisa dihitung dan sebagainya. Lawang yang petani aja mengeluarkan zakat lah, yang bagaimana dengan yang PNS, ASN dan lain sebagainya. Nah ini oleh Yusuf Qaradawi kemudian dicetuskan yang namanya zakat profesi. Ya, zakat profesi. Nah zakat profesi ini penghitungannya itu dinisbatkan dengan zakat emas dan perak tadi. Jadi kalau ini menurut Yusuf Qaradawi lah ya. Jadi kalau dihitung, kalau kita mau menghitung zakatnya profesi ASN dan lain sebagainya, itu mengacu pada pendapatnya Syekh Yusuf Qaradawi, dia tinggal mengkalkulasi aja dalam satu bulan gajinya berapa, terus kemudian setelah dikurangi dengan kebutuhan ini itu dan lain sebagainya, itu sisanya berapa, kira-kira sisanya itu nanti kalau dikumpulkan ya, diakumulasikan selama 12 bulan itu kira-kira sampai 42 juta tadi atau tidak gitu. Oh iya. Jadi kalau memang itu sudah sampai pada 42 juta sesuai dengan nisabnya tadi, maka ya wajib dikeluarkan zakat. Jadi seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada yang istilahnya ya bisa lepas kemudian aku bebas dari zakat. Ya, itu kira-kira seperti itu. Termasuk kontrakan tadi Mas ya. Kontrakan itu kan setiap bulan kan dia dapat hasil dari kontrakannya itu. Dari kontrakannya itu. Jadi dihitungnya per bulannya, lalu diakumulasikan berapa penghasilan kontrakan itu. Mungkin 1 bulan bisa sampai mencapai 4 juta dan sebagainya. Itu setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhan dia menafkahi keluarga dan lain sebagainya. Sisanya itu kemudian diakumulasikan selama 12 bulan. Nah itu sudah sampai pada 42 juta atau belum. Kalau di bawahnya itu berarti tidak dikeluarkan zakat. Tapi kalau sudah senilai 42 juta maka ya kita keluarkan zakat. Terus berkaitan dengan membayarnya, ini menurut pengalaman saya kemarin saat membayar zakat di SMKN Takaran ini, saya nganterin teman saya buat bayar zakat. Ini teman saya ini angger gitu loh, kayak langsung dia datang, duduk, menyerahkan lalu pulang gitu. Terus kayak saya lihat yang lainnya itu kok ada salamnya, juga ada bacaannya. Jadi adakah bacaan dalam berzakat? Oh iya Mas Fauzan. Jadi ini kan zakat ini, pembayaran zakat ini kan termasuk ibadah ya. Tentunya ibadah itu ada komponen-komponennya, diantaranya adalah niat dan lain sebagainya. Nah itu seyogianya, meskipun mungkin di rumah itu sudah diniatkan ini aku pokoknya bayar zakat. Tapi alangkah seyogianya ketika kita sampai pada di hadapan amil, harusnya pihak amilnya sendiri juga mengarahkan, ini ada menyampaikan niatnya, kemudian ada ijab kabul lah Mas ya. Jadi kabul. Harus ada ijab kabul. Berarti ijab kabul nggak digunain pas dikandung ya Pak? Sementara orang itu ijab kabul itu hanya angkah tuka wa zawajtuka saja gitu ya. Padahal dalam zakat dan lain sebagainya itu ada ijab kabulnya. Setidaknya itu menunjukkan bahwasanya ini punya niatan untuk membayarkan zakat. Kemudian setelah niat itu kemudian oleh penerima zakat itu ada doanya, didoakan. Mungkin Mas Fauzan belum tahu niatnya ya? Iya, saya itu agak bingung dengan niatnya gitu. Jadi jadi niatnya ini Mas Fauzan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya, yang pertama yang berniat adalah yang mengeluarkan zakat fitrah. Niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri
an nafsi fardhul lillahi ta'ala. Jadi aku berniat untuk mengeluarkan zakat bagi diri saya, ya, an nafsi untuk diriku, fardhul lillahi ta'ala, karena kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi ada niat itu bukan hanya dalam hati saja, tapi kalau bisa diungkapkan dalam bentuk kalimat, dalam bentuk lisan gitu ya. Kemudian setelah itu kan otomatis amil menerima daripada zakat yang sudah diberikan tadi. Maka itu ya orang yang memberi itu ya harusnya kalau harusnya ada doanya, didoakan. Ojo terus loko-loko, saya terima selesai. Nah, ini kan kurang etikanya. Jadi memang ada doanya. Doanya itu Bismillahirrahmanirrahim, ajroka wa baroka ma'atoita wa ja'alahu tahura. Yang artinya mudah-mudahan Allah memberi balasan, mudah-mudahan Allah memberi berkah atas pemberian berupa zakat itu, kemudian mudah-mudahan zakat yang diberikan itu menjadi pembersih bagi jiwa orang yang memberikan zakat. Masya Allah. Jadi ini saling beri memberi ya, yang memberi hartanya lalu juga memberi doanya. Ini sama seperti benar-benar Mas Fauzan umpamanya. Iya. Mas Fauzan memberikan sesuatu kepada orang lain. Kira-kira hanya diterima terus ngalih gitu, kira-kira Mas Fauzan agak mangkel atau gimana? Iya, pasti agak mangkel ya, kurang berkesan gitu. Kurang berkesan ya. Tapi beda kalau kemudian Mas Fauzan memberikan sesuatu, kemudian oleh orang yang diberi itu kemudian, oh terima kasih Mas Fauzan, mudah-mudahan diberi panjang umur, diberi luas rezeki dan sebagainya. Kira-kira perasaannya gimana? Beda ya. Beda ya. Makanya sama dengan pelaksanaan zakat juga seperti itu. Masya Allah. Jadi ada doanya Mas ya. Jadi orang terus sama seperti teman Mas Fauzan tadi, mungkin belum tahu mungkin. Makanya nanti Mas Fauzan wajib memberitahu pada temannya itu. Oh ya, ngomong-ngomong, umur berapa seseorang diwajibkan untuk berzakat? Soalnya kan kalau anak kecil mau berzakat, mungkin untuk membawa sesuatu harta yang sebanyak itu mungkin tidak dimungkinkan. Terkait siapa yang berhak untuk diwajibkan untuk zakat, untuk zakat fitrah, Mas Fauzan ya, untuk zakat fitrah itu semua jiwa yang ada nyawanya. Jadi meskipun bayi kalau sudah lahir itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi semua, karena zakat fitrah itu menzakati diri ya, menzakati diri. Termasuk bayi itu kan sudah ada jiwa di dalamnya. Maka itu wajib dizakati. Yang mengeluarkan zakat siapa? Yang mengeluarkan zakat kalau masih anak-anak dan sebagainya ya, yang bertanggung jawab terhadap orang tersebut. Ya, dalam hal ini orang tuanya dan lain sebagainya. Itu terkait zakat fitrah. Kalau zakat mal ini lain lagi, karena kan anak bayi masih belum bekerja, belum punya penghasilan kan gitu ya. Jadi yang zakat mal itu kalau memang itu sudah harta yang dimiliki oleh seseorang dari jerih payahnya, maka wajib dikeluarkan zakat mal. Jadi kira-kira seperti itu. Terus ini kan dari tadi kita membahas tentang orang yang memberi zakat, Pak. Iya. Terus saya penasaran sama golongan-golongan orang yang menerima zakat tersebut. Soalnya saya hanya mendengar kalau yang berhak menerima itu hanya yang fakir miskin. Iya, oke. Jadi di dalam hal penyaluran zakat, Mas Fauzan ya. Jadi di dalam zakat fitrah maupun zakat mal itu memang sudah ditentukan. Jadi tidak sembarangan kita menyerahkan kepada siapa itu tidak bisa ya. Tapi memang zakat fitrah itu atau zakat itu ya, baik zakat fitrah maupun zakat mal itu yang berhak menerima itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan dari Allah Subhanahu wa taala, kira-kira seperti itu. Atau dari Rasulullah SAW. Ya, jadi lain halnya dengan sedekah, infak itu kan bebas gitu ya. Sedekah, infak dan sebagainya kan bebas. Tapi kalau zakat ini kan masuk kategori sedekah wajib. Jadi zakat mal, zakat fitrah itu memang sudah ditentukan.
Nah, siapa saja yang berhak untuk menerima zakat? iya. Nah, ini seringkali mungkin kita dengar, kalau yang mungkin Mas Fauzan dengar hanya fakir dan miskin ya. Oh iya. Oh, Fakir dan fakir miskin. fakir miskin itu Itu dua hal yang berbeda, Pak. fakir miskin ini dua hal yang berbeda. Tapi ya hampir sama sih. Ya, Oh cuman iya. jadi gini, untuk menentukan, jadi ini yang berhak menerima zakat yang pertama itu tadi itu yang sampaikan Mas Fauzan ya, pertama Nggih, fakir, kedua miskin. nggih. Nah, fakir miskin itu kriterianya kayak apa? Yang pasti di dalam ajaran agama Islam itu kriteria kategori fakir miskin itu yang menjadi standar acuannya itu ini Mas. Penting kaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Jadi terkait dengan hal-hal pokok, ya, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu apa dalam Islam? Ya sandang, pangan, dan papan. Jadi kok kalau ada seseorang dia kok mungkin belum punya harta, nggak memiliki harta dan lain sebagainya, tidak punya masukan yang pas, yang apa namanya, yang baku dan sebagainya, ini bisa masuk kategori fakir. Fakir. Jadi fakir ini orang nggak punya harta, kemudian punya penghasilan tapi ya pas-pasan. Gitu ya. Iya. Kalau miskin itu lebih parah. Ya. Miskin lebih parah. Jadi dia punya harta dan sebagainya, dia tidak punya harta, tidak punya pemasukan pasti dan lain sebagainya. Ini kategori daripada fakir miskin. Maka acuannya yaitu tadi sandang, pangan, dan papan. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Terkait dengan fakir miskin. Itu yang berhak menerima zakat. Itu yang pertama dan yang kedua. Nah, tadi masih ada 6 lagi, Mas. Masih ada 6 yang masih berhak. ada 6? Iya, masih banyak ada banget 6. Ya, Pak, ya? 6 itu termasuk ghorim. Nah, Ghorim. Jadi ghorim itu orang yang banyak hutang, Mas Fauzan. Mudah-mudahan Mas Fauzan tidak termasuk. Naudzubillah min dzalik. Karena saya mendengar bahwa hutang itu tidak diperbolehkan, apalagi yang dijelaskan paling banyak sendiri di Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah, Masya Allah. Ya, jadi ghorim ya Mas. Ini termasuk orang yang berhak diberikan zakat. Ya. Tapi dalam catatan Mas Fauzan, dalam catatannya itu bukan berarti terus hutang digunakan untuk kemaksiatan yang tidak diperbolehkan oleh syara. Nah, itu tidak boleh. Kita memberi zakat kepada orang ghorim, hutangnya untuk judi misalnya. Nah, ini yang buat main slot gitu. buat main slot dan sebagainya. Ya. Itu masuk kategori judi ya Mas? Iya, termasuk saya dengar termasuk itu, Pak. Ya saya lebih detailnya nggak tahu. Yang pasti zakat itu kan namanya ibadah ya Mas ya. Harusnya ya diberikan kepada orang yang memang menuju ibadah juga gitu loh. Bukan justru kemaksiatan. Jadi seperti itu. Terus lalu yang selanjutnya yang keempat tadi kan sudah ada fakir, lalu ada miskin, lalu ada ghorim, lalu kemudian ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu ya musafir ya Mas ya. Orang-orang yang dalam perjalanan di jalan Allah. Ya. Mungkin kalau sekarang kita lihat itu musafir itu orang perjalanan jauh, kehabisan bekal, ya, kemudian dia tidak punya bekal lagi dan sebagainya, maka dia berhak untuk menerima zakat. Orang yang musafir bepergian di jalan Allah, ya, bukan di jalan kemaksiatan. Kalau berpergian di jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan itu pasti sangune wis banyak lah ya. Terus tiba-tiba dapat zakat kan. Kalau kehabisan itu terus kemudian minta-minta, wah ini yang minta-minta ini bahaya Mas, karena nanti orang kalau minta-minta itu dalam sebuah hadis itu nanti dibangkitkan itu tanpa muka. Masya Allah. Jadi orang kok
minta-minta padahal dia sebenarnya mungkin mampu. Ada kan seperti itu? Ya ada Ya, banyak. padahal minta-minta sampai di rumah ternyata penghasilannya melebihi pegawai dan sebagainya. Iya. Dia hanya minta-minta dan sebagainya. Nanti nauzubillah di akhirat nanti dibangkitkan dalam kondisi tidak bermuka. Jadi mukanya tanpa daging. Nauzubillah min dzalik. Itulah makanya kita lebih baik memberi daripada menerima kan seperti itu. Menerima. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tapi kosong berbunyi bukan ya. Kosong berbunyi nyaring. Tapi tangan di atas lebih baik tangan di bawah itu ya dalam tanda kutip memberi. Kan ada tuh Pak yang ngambil itu dari atas. Itu orang egois. Masya Allah. Oke, tadi sampai Ibnu Sabil. Itu sudah 4 ya Mas? Sudah 4. Berarti masih ada lagi itu mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam ya. Jadi orang yang baru masuk Islam mungkin kan dia merasa sendiri atau apa dan sebagainya, ya, sehingga perlu juga dikuatkan hatinya, hatinya diantaranya dengan diberi zakat. Kalau diberi zakat kan terus kuat Mas, saya tidak sendirian. Ternyata setelah saya masuk Islam itu ada yang mikirkan, kira-kira seperti itu. Mu'alaf ya, itu yang kelima. Iya, itu yang kelima. Kemudian yang keenam ini adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Dalam ya kalau ini konotasinya ya memang perang gitu ya. Jadi kalau dalam perang, di zaman perang itu maka bisa kita ambil harta dari zakat itu. Contohnya untuk apa? Untuk pengadaan senjata, itu bisa diambilkan dari harta zakat itu tadi. Itu jihad fisabilillah. Kemudian yang ke-7 ini ada apa ya? Riqab. Riqab itu hamba, budak. Budak. Itu kalau zaman dulu masih budak. Ya, tapi kalau sekarang kayaknya sudah enggak ada ya. Kalau budak itu saya kira enggak ada. Kalau pegawai pekerja dan sebagainya itu kan jelas transaksinya kan jelas. Iya jelas ya. Kalau budak itu kan semuanya kayaknya di-HI oleh majikannya sebagainya gitu. Kemudian yang terakhir yang ke-8 itu apa ya Mas? Yang belum apa ini? Saya lupa. Ini tadi udah ada fakir, ada miskin, ada gharim, ibnu sabil, ada fisabilillah, jihad fisabilillah. Lalu ada riqab, ada mu'alaf, dan juga masih ada satu apa ya? Yang satu ini lupa. apa sedengar saya, sepengetahuan saya itu selain fakir sama miskin itu saya juga pernah tahu amil. Masya Allah ya, betul ya, amil. Iya, amil itu apa sih Pak? Saya hanya dengar orang-orang bicara amil gitu saja. Untuk terkait dengan amil Mas Fauzan ini macam-macam pendapat ya. Ada ulama itu menyatakan amil itu yang diangkat oleh negara. Jadi ada SK-nya. Ada SK. Iya, jadi amil itu harus ada SK-nya. Jadi yang mengangkat itu adalah negara. Itu ada pendapat ulama seperti itu. Sehingga kenapa kok demikian? Kenapa kok negara? Karena memang dalam konteksnya, dalam teks ayatnya itu khudz min amwalihim. Khudz itu artinya diambillah. Ambillah. Yang ambil itu kan tidak sembarangan orang. Iya. Masuk awal dewe enggak dikai SK dan sebagainya jujuk ngambil. Kita nunggu ikhlasnya ya enggak ikhlas. Tapi perintahnya dalam Al-Qur'an itu khudz, ambillah. Berarti kalau ambil itu kalau enggak mau mengeluarkan ya dipaksa kan. Dan yang bisa memaksa itu kan yang punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan ya negara. Maka pendapatnya ulama ini mengatakan bahwasanya ya ini yang amil itu yang membentuk adalah negara seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan yang amil-amil yang dibuat di sekolah-sekolah, di musola dan sebagainya? Iya. Nah, itu ada yang mengatakan, orang yang menyatakan bahwasanya amil itu harus diangkat negara tadi menyatakan kalau yaitu akadnya nanti ijarah, akadnya upah. Jadi masjid itu nanti akan memberi gaji kepada
kepada amil yang Amil. dibentuk itu gitu loh. Jadi tidak boleh diambilkan dari zakat itu. Jadi ada seperti itu. Tapi kita pada pelaksanaannya rata-rata gitu ya. Ada pendapat yang lain tuh amil itu ya yang dibikin sesak itu ya. Jadi kayak di musola dan sebagainya akhirnya itu diambilkan dari zakat. Kira-kira seperti itu ya Mas. Jadi terkait amil itu adalah 8 pihak atau 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat fitrah maupun zakat mal. Kira-kira seperti itu Mas. Ya, untuk topik zakat ya sudah ternyata Masya Allah banyak banget ya. Masya Allah, Apa ya. keuntungannya Betul. dari dalam segi jasmani sampai ke rohani itu benar-benar terbersihkan, tersucikan ya. Betul. Benar-benar terhitungkan. Jadi memang Mas. Jadi memang semua ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, semua syariat-syariat diperintahkan Allah itu sebenarnya mengandung banyak manfaat. Masya Allah. Manfaatnya itu dari berbagai segi. Contohnya zakat ini aja, hikmahnya ya, hikmah daripada diperintahkan zakat ini kan pertama bagi yang mengeluarkan zakat. Bagi yang mengeluarkan zakat ini nanti akan membersihkan dirinya dan hartanya. Ya, membersihkan diri dan hartanya itu dengan cara melalui mengeluarkan zakat. Mungkin karena waktu kita puasa, mungkin yang mengeluarkan zakat itu waktu puasa itu mungkin ada salah penyakit hati dan lain sebagainya yang masih belum hilang dan sebagainya. Lah itu cara menghilangkannya dengan itu tadi mengeluarkan zakat. Agar supaya apa? Bersih jiwa kita. Masya Allah. Itu terus bagi orang yang mengeluarkan zakat, Mas, itu nanti dia akan terhindar dari penyakit cetil. Ya, cetil. Cetil itu apa ya? Cetil itu seperti pelit. Itu pelit. Ya, pelit. Ini orang kaya itu kan biasa bukan orang kaya. Orang itu kadang kalau udah mendapatkan harta yang banyak itu kadang kan mau mengeluarkan itu kan sulit gitu ya. Mesti digegem terus gitu. Iya. Nah, tapi melalui zakat ini kita dibiasakan agar supaya kita itu menghindari sifat-sifat pelit dan lain sebagainya. Sifat itu yang sifat rakus, bakhil dan lain sebagainya. Itu dari sisi orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian hikmah bagi orang yang diberi zakat, mustahik, yang menerima zakat. Ya. Menerima zakat itu nanti dia akan terhindar dari sifat iri. Orang iri terus karena apa? Dia sudah mendapatkan bagian dari orang kaya itu tadi gitu. Jadi orang kayanya nggak cetil akhirnya ngasih ke orang yang membutuhkan itu tadi sehingga menjadikan orang yang miskin, fakir dan sebagainya tadi tidak ngiri gitu, nggak ngomong ngiri karena malah sugehe gak masalah wong sugehe itu tetap kecipratan istilahnya orang Jawa kan saya tetap dapat kecipratan kekayaannya karena apa selalu dikasih sama yang kaya kan. Itu dari sisi orang yang menerima. Kemudian dari sisi masyarakatnya, Mas, hikmah adanya zakat itu di masyarakat nanti tentunya akan terbentuk sebuah masyarakat yang harmonis gitu loh ya. Harmonis. Karena apa? Tidak ada kesenjangan di situ. Yang kaya itu memikirkan yang miskin pun juga berterima kasih pada orang kaya. Bahkan mendoakan gitu loh ya. Ini luar biasanya syariat zakat kalau kita terapkan di masyarakat insya Allah seperti itu. Jadi sekali lagi syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah itu pasti mengandung manfaat dan hikmahnya itu kembali kepada kehidupan manusia itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Masya Allah, sungguh banyak banget ya. Manfaat-manfaatnya gitu benar. Allah menciptakan zakat ini memberi ilham kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Menuju ke topik selanjutnya itu termasuk berkaitan dengan Idul Fitri. Idul Fitri. Yang jadi pertanyaan saya itu hanya mendengar Idul Fitri itu hanyalah sebagai hari raya biasa. Namun apa sih Idul Fitri yaitu? Oke, makasih Mas Fauzan ya. Jadi sekarang kita masuk ke topik
Idul Fitri ya. Idul Fitri ya. Idul Fitri. Jadi setiap agama itu pasti mulai mempunyai atau memiliki hari raya. Hari raya. Nah, termasuk agama Islam, kaum muslim ini memiliki 2 hari raya besar. Jadi bukan hari raya biasa ini. Ya, ini hari raya yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi hari rayanya umat Islam itu ada 2, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan yang akan kita lalui setelah puasa nanti adalah hari raya Idul Fitri. Idul Fitri. Iya, Idul Fitri. Nah, ini saking mulianya atau saking luar biasanya hari raya ini, bahkan oleh Rasulullah itu diperintahkan agar umat Islam itu semuanya kalau bisa keluar rumah. Jadi seperti itu. Baik yang gadis-gadisnya itu yang biasanya kan nggak boleh itu ya, istilahnya dilarang itu. Maka ketika hari raya ini disunahkan untuk keluar rumah, ikut bersama-sama merayakan datangnya hari raya Idul Fitri. Makanya disunahkan atau dianjurkan itu pelaksanaan sholat Idul Fitri dan sebagainya itu di lapangan di lapangan, lapangan yang luas gitu, Pak. Sampai kalau udah nggak cukup masjidnya itu gelar tikar gitu ya. Sebagainya. Kenapa kok dianjurkan ada perintah untuk di lapangan dan sebagainya? Itu tadi jagani yang putri-putri itu kan kadang kan ada datang bulan dan sebagainya. Itu kan tidak bisa mendekati di masjid kan, makanya dilaksanakan di lapangan. Tapi ya tetap ada yang di lapangan, tetap ada yang di masjid. Itu saking berharapnya atau saking memuliakannya terhadap hari raya ini, Mas. Raya Idul Fitri ini. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Fauzan tadi terkait apa toh Idul Fitri itu? Nah, ini. Idul Fitri itu bahasa Arab, Mas ya, bukan bahasa Jawa. Kalau saya kira itu bahasa Jawa Idul Fitri. Idul Fitri. Itu sudah diculik dari bahasa Arab. Ya, jadi Idul Fitri itu artinya Aidun. Aidun itu artinya kembali. Ya. Aidun itu kembali. Fitri itu kepada fitrah. Aidun itu kembali. Fitri itu fitrah. Jadi manusia itu setelah puasa sekian lama melaksanakan ibadah dan sebagainya, harapannya di hari raya Idul Fitri itu diharapkan jiwa dan pikiran itu kembali lagi kepada fitrah. Fitrahnya manusia. Fitrah itu naluri, bisa asal karakter dan sebagainya ya. Salah satu fitrah manusia, salah satu penciptaan manusia, fitrahnya manusia itu adalah manusia itu butuh sama Tuhan. Manusia itu butuh sama Tuhan. Karena manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Dia butuh kepada orang lain. Maka salah satu makna daripada kembali ke fitrah itu adalah kembalinya manusia ke sifat awalnya manusia. Sifat awalnya manusia salah satunya apa? Salah satunya adalah butuh kepada Allah. Butuh kepada pencipta. Butuh pertolongan daripada pencipta. Nah, maka bahasa lainnya kita itu butuh sama agama gitu ya. Karena agama itu yang menciptakan Allah ya, dengan melalui agama Islam dalam hal ini. Agama Islam itu di dalamnya itu sudah di macam-macam syariat-syariat itu yang itu tujuannya menuntun manusia ke jalan yang benar gitu ya. Maka Idul Fitri kembali ke fitrah itu maksudnya kembali ke jalan Allah gitu. Kalau boleh dikatakan seperti itu. Maka sangat disayangkan kalau kemudian ada orang yang ingin menjauhkan jiwa manusia itu dari jalan Allah. Apakah ada ya? Ada. Oh, ada. Iya. Ada, itu termasuk orang ateis dan sebagainya orang ateis dan sebagainya berusaha semaksimal mungkin, atau orang-orang sekuler. Nah, orang sekuler itu adalah mereka berupaya untuk memisahkan manusia dari Tuhannya, ya, memisahkan agama dari kehidupan manusia. Nah, ini. Jadi agama boleh dipakai untuk sholat, zakat, puasa dan sebagainya, tapi ngurusi ekonomi dan sebagainya nggak boleh. Karena urusan ekonomi itu urusannya
para kapitalis itu ya, para orang pemilik modal dan sebagainya. Padahal dalam Islam itu juga ada. Itu juga mengkaji Islam itu bagaimana cara mengatur ekonomi dan lain sebagainya, itu ada. Begitu luasnya. Iya, begitu luas. Jadi kembali ke tadi bahwasanya ya kembali ke fitrah itu maksudnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diharapkan nanti setelah puasa, setelah puasa sekian bulan, kemudian di hari raya itu harapannya manusia itu kembali kepada ingat kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu. Terus cara yang baik buat menyambut Idul Fitri ini gimana, Pak? Cara yang baik menyambut Idul Fitri ya ini. Jadi Rasulullah itu sudah mencontohkan ya bagaimana mempersiapkan Idul Fitri, ya tentunya sunnah-sunnahnya. Jadi sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah menjelang Idul Fitri itu diantaranya ya ini mandi, yang pasti mandi dalam rangka untuk menyambut Idul Fitri. Jadi ada niatnya, Mas. Oh, ada niatnya itu sendiri. Jadi sebelum Mas Fauzan nanti itu melaksanakan sholat Idul Fitri ya dengan keluarga, dengan calon, belum ada calon ya. Jadi itu harus mandi dulu, Mas. Jadi mandinya ya mandi keramas gitu ya. Niatnya bukan karena junub, bukan ya. Tapi memang niatnya sunnah mandi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Niatnya nawaitul husla li Idul Fitri sunatan lillahi ta'ala. Itu kesunahannya seperti itu. Setelah itu nanti kemudian disunahkan lagi itu memakai pakaian yang terbaik. Masya Allah. Jadi kalau ini karena apa? Ini hari ini bukan hari biasa, tapi hari yang luar biasa di antara hari-hari yang lain. Makanya diperintahkan untuk memakai pakaian yang terbaik. Sing paling larang dewe. Nek masih ada yang larang meneh dituku. Ya. Jadi biasanya barang-barang branded gitu. Branded, ya. Branded itu dibeli. Itu yang dipakai. Jadi sunnah untuk memakai pakaian yang terbaik. Kemudian setelah memakai pakaian yang terbaik, kemudian kita disunahkan untuk memakai wangi-wangian, Mas. Memakai wangi-wangian. Kalau sebelum masuk yang lanjutnya, saya terbesit suatu pikiran bahwa wangi-wangian alkohol itu tidak boleh dibuat sholat gitu. Menurut pendapatnya Pak Sirojudin itu bagaimana, Pak? Soalnya saya juga mendengar di sosial media itu ada yang mengatakan tidak boleh, namun juga ada yang mengatakan boleh gitu. Terkait dengan terkait dengan minyak wangi ya, Mas ya. Termasuk minyak wangi itu memang ini. Kalau saya pribadi ini sering menggunakannya pakai minyak yang oles itu ya. Jadi yang melati dan lain sebagainya. Biasanya malaikat subuh itu, Pak. Saya agak jarang pakai yang semprot itu ya. Karena ya ini menurut orang yang tidak mau pakai itu kan mengandung alkohol gitu ya. Dan alkohol ya, kita kan tidak tahu alkohol itu prosesnya seperti apa. Nah, itu mereka menghindari itu karena. Tapi di sisi lain memang kalau saya pribadi loh ya, saya pribadi ini memakai yang oles itu lebih pekat gitu. Lebih wangi. Wanginya itu lebih awet dan sebagainya. Soalnya saya pernah lihat di sosial media. Ini sharing pengalaman saya kemarin malam mencari materi buat tema hari ini itu saya ketemu satu postingan. Ada seseorang bertanya pada Syekh di luar negeri, itu bertanya, Syekh, apakah boleh memakai parfum yang beralkohol untuk sholat, apalagi untuk menyambut Idul Fitri dengan sholat Id itu? Nah, Syekh itu menjawab gini, Pak. Tidak boleh. Kalau diminum. Iya, benar. Tidak boleh kalau diminum. Mau dioles-olesin gitu ke tubuh sebanyak-banyak mungkin itu tidak apa-apa. Gitu. Tapi tidak boleh untuk diminum karena itu mengandung alkohol dan bisa memabukkan. Gitu. Ini Syekh modern. Iya, Syekh modern. Ini kembali lagi ke topik ya.
topik bukan sembarang topik, namun Wah. juga memberi taufik dan hidayah. Masya Allah. Oke. Sunnah-sunnah dalam Idul Fitri ya, selain dengan memakai pakaian yang paling bagus, memakai wangi-wangian, ada apa lagi selain itu? Ada lagi ini, berdawam itu senantiasa melafadzkan takbir. Iya. Jadi memang itu kan hari kemenangan. Hari Hari kemenangan. kemenangan itu dalam Islam itu diwujudkan dalam bentuk membesarkan Allah. asma Allah SWT Ya. melalui Takbir. takbir. Jadi Allahu Akbar. selama perjalanan mungkin Mas Fauzan mau berangkat ke masjid dan sebagainya, Iya. itu dalam hatinya atau mungkin dalam lisannya itu disunahkan untuk melafalkan takbir. Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Masya Akbar. Allah. Itu pasti Masya Allah ya. Mendengarnya aja Iya. itu baru satu orang. Kalau dua orang, kalau bergemuruh itu bisa menjadikan orang pasti nangis. Iya. Kira-kira itu yang disunahkan. Jadi disunahkan untuk takbir, membesarkan asma Allah. Selanjutnya, setelah itu pelaksanaan sholat Id, ya, melaksanakan sholat Id. Setelah itu selesai sholat Id disunahkan untuk ini apa istilahnya ya, berjabat tangan atau saling sapa itu ya, saling menyapa dengan jamaah dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah itu ketika mau mendatangi ini tempat Idul Fitri Mas ya, mau sholat Idul Fitri itu beliau itu mensunahkan untuk melalui jalan yang berbeda. Jalan berbeda itu maksudnya mungkin berangkat beliau dari rumah ke masjid itu kan mungkin lewat jalan yang kanan. Jalan kanan. Nah, pulangnya itu Rasulullah melewati jalan yang tidak yang awal tadi. Jadi lewat jalan yang kiri. Tujuannya apa? Tujuannya agar lebih banyak orang yang disapa. Jadi memang itu tadi. Jadi pada prinsipnya Idul Fitri itu adalah dalam rangka untuk menyebarkan kebahagiaan. Ya. Jadi semua disapa. Makanya kan ketika mungkin waktu sebelum Idul Fitri cemberut dan sebagainya itu ya. Ya nahan lapar Pak, nahan buka. Oh iya karena nahan lapar. Ya. Itu setelah masuk Idul Fitri orang kan pada sumringah gitu ya, kayak nggak punya hutang gitu ya. Jadi ya memang itu sunahnya seperti itu. Jadi diharap semua pada waktu Idul Fitri itu bahagia. Ya, Masya Allah. Jadi kira-kira itu diantara sunah-sunah yang bisa kita lakukan ya, sesuai dengan apa yang ditauladankan oleh Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira itu. Ada nggak sih hal yang tidak boleh dilakukan ketika menyambut Idul Fitri? Hal yang tidak bisa dilakukan pada waktu Idul Fitri? Iya. Yang pasti ini, ketika waktu Idul Fitri nggak boleh puasa itu aja. Iya. Jadi pokoknya 2 hari raya itu, pada hari itu tidak boleh kita melakukan puasa. Makanya, ada kurang satu tadi Mas. Iya. Makanya Rasulullah itu ketika mau melaksanakan sholat Id itu sunnahnya adalah makan terlebih dahulu. Itu masih ada satu yang belum tadi. Jadi diawali dengan makan terlebih dahulu sholat Idul Fitri itu. Yeah. Jadi habis pakai pakaian yang terbaik, kemudian pakai minyak wangi, makan dulu Mas, jangan lupa. Makan dulu. Karena apa? Itu untuk menunjukkan kalau itu sudah bukan waktu puasa. Jadi itu sudah waktu istilahnya apa? Tidak boleh puasa kan seperti waktu kemenangan. Betul. Dan disarankan untuk tidak makan dengan jengkol dan sejenisnya karena gitu. Udah wangi-wangi Pak. Udah wangi-wangi ternyata makan jengkol. Sana pas Allahu Akbar menyebar Pak. Iya betul. Jadi seperti itu Mas. Jadi sunnah itu masuk sunnahnya ya. Menambah sedikit ya, ini terkait dengan sunnahnya Idul Fitri yang beda itu terkait dengan makan Mas ya. Jadi kalau Idul Fitri itu disunnahkan untuk makan sebelum sholat Id. Tapi kalau Idul Adha itu disunnahkan untuk jangan makan dulu setelah selesai sholat Idul Adha. Jadi kira-kira seperti itu. Mengenai sholat Id,
Salat Idul Fitri ya. Salat itu ya. Salat Idul Fitri ini selalu mengundang tawa bagi orang-orang yang menyadarinya. Karena begini, ada orang yang dengan PD-nya salat. Kan kita juga tahu sendiri kalau takbirnya itu diulangi. Oh iya. Dengan beberapa kali. Kan ada yang ngiranya itu memang udah in a row gitu, Pak. Udah langsung lanjut gitu. Masih Allahu Akbar langsung rukuk. Gitu. Itu biasanya nahan malu, Pak. Udah kadang rukuk balik lagi gitu. Balik lagi. Iya. Untuk takbirnya ini sendiri itu berapa kali? Agar ya sekalian untuk mengedukasi yang melihat juga biar tahu kalau takbirnya itu berapa kali? Iya, terkait dengan tata cara sholat ini Mas. Iya, terkait dengan tata sholat Idul Fitri atau Idul Adha sama saja ya. Iya. Terkait dengan Idul Fitri ini pertama niat yang pasti ya. Iya, pasti. Niatnya itu sudah tahu ya Mas Fauzan? Iya, insyaallah. Lupa Pak, 1 tahun sekali ya soalnya. Biasanya saya malam itu maraton buat inget-inget niatnya gitu. Sebelum sholat besok biar enggak biar sah gitu. Oke. Jadi niatnya usolli sholatan Idul Fitri rakaataini mustaqbil qiblati makmuman lillahi ta'ala. Itu. Kemudian sama takbir ya, takbir pertama, takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian baca doa iftitah itu ya. Kabiro alhamdulillah tapi agak dipersingkat, agak cepat. Karena sudah menyusul takbir-takbir selanjutnya. Itu takbir pertama. Kemudian itu belum dihitung ya. Jadi dalam sholat Idul Fitri itu ada 2 rakaat kan? Nah, rakaat pertama itu 7 kali takbir. 7 kali takbir itu yang takbir tadi nggak dihitung Mas. Jadi Allahu Akbar, kemudian baru dihitung Allahu Akbar sampai 7 kali. Oh, jadi dihitungnya setelah takbir pertama itu kan takbir yang asli gitu ya. Takbir yang asli buat pembuka salat. Betul. Setelah itu baru takbir 7 kali. Setelah itu rukuk, sujud, kemudian balik lagi, rakaat kedua, takbir lagi Allahu Akbar. Itu sudah dihitung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu sampai 5 kali. Ya. Jadi 7, kemudian rakaat yang kedua itu 5. Oh iya. Di sela-sela takbir itu Mas, yang dibaca apa? Yang dibaca ya itu, pokoknya memuji Allah ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Bisa bacaan seperti itu ya. Oh iya. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Allahu Akbar, subhanallah dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian sama. Setelah itu rukuk, sujud, kemudian tahiyat akhir, salam. Jadi pelaksanaannya kira-kira seperti itu. Sehingga kalau sudah paham seperti ini, nggak boleh terjadi lagi terus. Habis takbir habis langsung takbir, rukuk. Terus rukuk. Itu karena kebiasaan taraweh Pak. Karena taraweh kan cepet-cepet. Iya, Allahu Akbar sampai Allah lima. Betul. Masih terbawa. Iya, Al-Fatihah baru Bismillahirrahmanirrahim udah Allah. Masih terbawa-bawa. Itu kayaknya adanya di musola jenengan. Ngertos mawon. Iya. Jadi Idul Fitri ini adalah hari rayanya setelah 30 hari untuk berpuasa itu ya. Jadi sudah dijelaskan rakaatnya itu ada 2 rakaat dan untuk rakaat yang pertama itu 7 kali takbir, yang rakaat kedua 5 kali takbir. Lalu berkaitan dengan itu, biasanya orang-orang desa itu selalu mubeng itu keliling ya. Kalau di daerah saya namanya sejarah. Oh iya. Sejarah itu kalau sejarah itu apa gitu Pak? Apa mengenang sejarah yang pernah terjadi di sana atau apa? Soalnya saat kita mengatakan bahwa kita sejarah itu kita ke rumah-rumah orang, terus kita bersalaman, kita meminta maaf gitu. Oke. Jadi
dalam Ini setelah Idul Fitri ya, setelah melaksanakan sholat Id, itu kemudian ada yang namanya tradisi, Mas ya. Ada namanya tradisi, itu istilahnya Lebaran. Nah, ya Lebaran. Kalau tempat saya sama seperti tempatnya Mas Fauzan, sejarah. Mungkin maksudnya begini, Mas. Kalau diistilahkan sejarah itu mungkin istilah napak tilas gitu ya. Napak tilas. Jadi menapak tilasi kembali mungkin saudara-saudara yang mungkin selama ini tidak kita kunjungi lah kita kunjungi. Mungkin sejarah seperti itu. Kalau ini hanya gawian-gawian saya. Nah, yang pasti ini kalau kita bicara Lebaran, Mas Fauzan ya, Lebaran ini mungkin adanya di Indonesia, Mas. Iya. Jadi Lebaran ini kalau boleh saya bilang ini sebuah kreativitasnya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, terutama orang Muslim ya, di dalam mewujudkan idiom-idiom Islam, ya, idiom Islam itu kemudian dimasukkan dalam budayanya orang Indonesia gitu ya. Jadi kalau bahasa agamanya itu kan sebenarnya kan menjalin silaturahim. Ya, jadi kalau Rasulullah tadi itu mensunnahkan setelah pulang itu menyapa banyak orang dan sebagainya, itu kan termasuk dalam rangka untuk menjalin silaturahim. Ya, mungkin orang Indonesia ini sekalian berinisiatif. Karena orang Indonesia itu kan terkenal kreatif-kreativitasnya. Betul, makanya saya katakan tadi ini salah satu kreativitasnya bangsa Indonesia di situ gitu loh. Jadi menafsirkan atau mengaplikasikan teladannya Rasulullah yang seperti itu, maka diwujudkan dalam bentuk Lebaran itu. Makanya di dalam Lebaran itu kan isinya kan saling mengunjungi, kemudian silaturahim di mana-mana. Terus sekalian minta maaf kalau ada kesalahan yang mungkin tidak disengaja. Jadi kan kalau hanya menyapa mungkin orang-orang kayak belum afdal gitu. Jadi kan kita juga hidup bersosial gitu kan. Mungkin selalu ketemu dengan satu sama lainnya gitu. Kalau kita nggak minta maaf dengan kesalahan kita meskipun itu tidak sengaja, itu kan juga kayak nggak serk gitu loh, hati-hati gitu Pak. Iya. Makanya ini Mas, jadi terkait yang Mas Fauzan sampaikan tadi bahwasanya kita juga ada tradisi meminta maaf dan lain sebagainya. Karena memang itu ada dalilnya Mas. Jadi ada dalilnya kenapa kita itu diperintahkan untuk saling memaafkan. Jadi dalilnya ini panjang. Dalilnya ini suatu ketika Rasulullah itu mengatakan amin 3 kali. Gitu. Akhirnya di sampingnya kan ada para sahabat ya. Loh, kenapa Rasulullah kok nggak ada yang diajak ngomong, tiba-tiba kok bisa bilang amin dan sebagainya. Akhirnya sahabat itu menanyakan kepada Rasulullah, kenapa kok panjenengan tiba-tiba bilang amin. Akhirnya Rasulullah menjelaskan kalau bahwasanya tadi itu ada malaikat yang datang ke saya, ya, kemudian di hari 1 Syawal, ya, di hari Idul Fitri itu, kemudian meminta Rasulullah ya, agar supaya mengamini. Jadi mengamini apa yang didoakan oleh malaikat. Nah, yang didoakan oleh malaikat apa? Pertama, jadi malaikat itu mendoakan agar supaya menolak tobatnya orang-orang yang pada hari itu durhaka, menolak tobatnya anak yang pada hari itu durhaka kepada orang tua. Jadi menolak seluruh ibadahnya. Kalau pada hari itu dia durhaka pada orang tua, itu yang pertama. Makanya oleh Rasulullah diamini, amin. Maka kita hati-hati, nggak boleh kemudian hari raya terus kita nyakiti orang tua. Wah, itu suatu pelanggaran yang berat gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amin yang kedua itu malaikat mendoakan bahwasanya istri yang tidak taat pada suami. Jadi ditolak ibadah daripada istri yang tidak taat pada suami pada saat itu. Maka oleh Rasulullah juga diamini. Kemudian yang ketiga, aminnya yang ketiga itu adalah agar menolak orang yang memutus tali silaturahim. Nah,
Nah, ini makanya yang ketiga inilah kemudian yang menjadikan dasar kemudian kita itu saling memaaf-maafkan. Karena kalau dosa itu kan ada dua, Mas ya. Dosa kepada Allah itu kan mungkin bisa diampuni melalui puasa dan lain sebagainya tadi itu ya, oleh Allah. Allah kan Maha Pemurah, langsung diampuni. Tapi kalau urusan dengan sesama manusia, lah ini kalau manusianya tidak merelakan, maka Allah belum juga mengampuninya gitu. Jadi Allah itu menunggu dulu, dia meminta maaf sama orang yang disakiti atau enggak gitu. Makanya disitulah kemudian ada saling maafkan, saling rela, saling ridho. Itulah luar biasanya yang dinamakan tadi Lebaran itu ya. Jadi makanya fenomena Lebaran. Makanya mbah-mbah kita itu luar biasa, Mas. Iya, karena bisa mewujudkan seperti itu gitu. Sehingga sampai sekarang maka kita berharap Lebaran ini tetap kita kembangkan sampai kapanpun gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi Idul Fitri itu jika dikaitkan dengan Lebaran itu sangat bermakna sekali ya. Sangat bermakna dan sangat berkait erat. Iya, berkait erat ya. Iya. Kita berbicara tentang zakat dan Idul Fitri ya. Iya. Pesan Pak Sirojudin untuk generasi muda ini Pak, untuk menyambut Idul Fitri dan juga menjadi baik ke depannya itu bagaimana Pak? Baik, terkait dengan kepada para pemuda ya, para penerus daripada agama ini dan negara ini, saya berharap agar supaya tradisi-tradisi termasuk Lebaran dan sebagainya betul-betul dipertahankan ya, karena memang ini mengandung nilai-nilai yang sangat bijak, mengandung nilai-nilai yang di situ ada nilai-nilai Islam yang perlu dipertahankan. Ya, insya Allah kalau kita budaya Lebaran tetap dipertahankan, itu akan menambah harmonis di dalam kehidupan, baik berbangsa maupun beragama. Saya kira seperti itu. Ya, karena tambahnya lagi, Mas, saya katakan hanya di Indonesia itu karena ini orang itu dalam hari raya itu sampai direwangi ngantri tiket, ya kan? Ngantri tiket orang yang selama ini kerja di jauh dan sebagainya, pengen ketemu orang tua. Iya. Itu kan dari hikmah daripada adanya Lebaran. Fenomena mudik. Iya, fenomena mudik. Iya. Coba kalau nggak ada Lebaran, Mas, Anda bayangkan orang nggak akan bisa ketemu. Istilahnya jadwal pasti ya. Orang nggak bisa ketemu orang tuanya. Padahal kan mereka kan butuh perhatian satu sama lain, butuh komunikasi, minta maaf dan lain sebagainya. Ketemu tetangga, saudara dan sebagainya. Yang jauh di sana pergi lama, nggak pernah pulang, terus pulang. Ya, luar biasa itu ya. Iya, luar biasa banget ya. Di samping itu para pejabat itu ya. Para pejabat yang selama ini mungkin saat ini jarang ketemu sama lingkungan dan sebagainya. Pada saat itu bisa membuka pintu rumahnya untuk saling memaafkan. Nah, ini luar biasanya. Masya Allah. Maka bagi generasi muda selanjutnya saya berharap agar supaya tetap mempertahankan tradisi-tradisi ini, karena banyak nilai-nilai atau makna yang luar biasa yang terkandung di dalamnya yang memang itu sudah disetting oleh nenek moyang kita terdahulu. Masya Allah. Sedikit kata-kata gitu Pak. Ada motivasikah untuk kita gitu? Motivasi. Motivasi terkait apa ini? Segera menikah gitu maksudnya? Masya Allah. Itu apa? Pertanyaan yang akan sering muncul itu Pak. Pas habis mudik itu, kapan nikah? Yang udah nikah, kapan punya anak? Iya, betul. Yang punya anak, kapan besar gitu? Yang pasti Mas, motivasi dalam hidup ini yang pasti agar supaya kita tetap berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala ya. Jalannya Allah itu apa? Dua, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Insya Allah kalau kita itu di dalam hidup ini mengikuti dua rel ini, insya Allah kita akan sukses, kita akan selamat. Amin. Jadi kalau kita pokoknya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya sudah, insya Allah akan sampai ke tujuan akhir. Kira-kira motivasi itu ya tetap motivasi. Iya, kira-kira bahasa atau motivatornya kira-kira seperti itu. Jadi kita harus tetap di jalan Allah, itu saja. Ya, kejarlah amalmu
sebelum engkau dikejar warga. Ya, sekian Pak. Terima Iya, kasih iya, banyak iya. loh Pak atas Oke. partisipasinya. Sama-sama. Terima kasih Pak atas Iya, iya. partisipasinya dalam event kali ini Oke. di acara Mixkanet untuk podcast ngopi di hari ini ya, hari Rabu ya, hari Rabu. sebelum Kamis, hari setelah Selasa. Iya ya. Terima kasih Pak Siratuddin. Sama-sama, kami juga terima kasih sudah diperkenankan untuk bisa hadir di sini. Oke. Iya. Iya. Terima kasih semuanya. Tetap stay tune di channel YouTube SMKN Takeran. Terus tunggu dari video-video lainnya dan juga jangan lupa like dan subscribe-nya, komen di bawah. Oke. Selamat jumpa, selamat ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.